Yang depan gerak. Tegap gerak. Berdiri. Ucapkan salam. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Terima kasih. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Adakah yang bersedia memimpin kita di dalam doa? Saya Bu Bella. Iya, dipersilakan Bella. Sehingga kami masih bisa berkumpul di tempat ini lagi. Sekarang kami belajar, kiranya Kau menyertai kami. Semoga apa yang kami pelajari dapat menjadi bekal bagi masa depan kami. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Bella. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, yaitu kita hari ini berkaitan dengan materi P5, Ibu akan mengecek dulu siapa yang tidak hadir. Kita absen terlebih dahulu ya. Alexander, Hadir, Bu. Brian, Hadir, Bu. Selin, Dacio, Dominico, Elvinus sakit ya, oke. Ferencia, Philip, Hadir. Florencia Violeta, Hadir. Gracia, hadir Bu. Oke anak-anak, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu berkaitan dengan materi P5, yaitu tentang pemuatan profil pelajar Pancasila dengan tema umum yaitu gaya hidup berkelanjutan. Sebelum Ibu masuk ke materi, tolong perhatikan dulu peralatan-peralatan kalian. Sudah siap atau tidak mengikuti materi hari ini? Sudah siap? Sudah. Terima kasih. Dan sekarang kita cek materi kita pada hari ini, yaitu bisa dilihat di depan, gaya hidup yang berkelanjutan. Topik pertama kita yaitu bersikap dan berperilaku ramah lingkungan. Kemudian tema khusus kita, kegiatan kita yaitu pengolahan sampah plastik dengan ekobrik. Oke? Pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah ada masalah pencemaran lingkungan akibat sampah plastik di sekitar tempat tinggalmu? Silakan. Siapa yang bersedia menjawab? Iya, dipersilakan. Di sekitar rumah saya ada parit. Nah, orang-orang biasanya atau anak-anak membuang sampah botol atau sampah plastik es itu di parit. Jadi daerah rumah saya rawan banjir. Oh iya. Terus jadi setelah sehujan sedikit langsung banjir begitu? Iya. Oke, masih ada jawaban lain? Terima kasih kepada Regan. Tepuk tangan untuk Regan. Dengan pemantik kita. Saya Bu. Iya, dipersilakan. Jadi kan di rumah saya kan di samping ada parit sama dengan dragon. Itu Iya. parit tidak pernah dijaga atau dibersihkan. Jadi biasanya airnya kotor, terus saat hujan biasanya banjir sampai pintu orang biasanya. Sampai Masuk ke rumah juga ya? Iya. Oke. Terima kasih kepada Dominico. Sangat Dominico. Nah, anak-anak, kita lihat tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Bisa kita baca bersama-sama. Yang pertama yaitu Membangun kepedulian terhadap sekitar mereka dengan melakukan riset sederhana untuk menemukan solusi secara sistematis dan ilmiah sehingga menghasilkan produk dari olahan sampah plastik yang bernilai guna. Nah, ini dia. Tadi kan dari permasalahan yang terjadi di sekitar tempat tinggalmu, kalian menemukan sampah-sampah berserakan yang mengakibatkan banjir. Itu sudah luar biasa sekali. Kita belum ada kesadaran. Nah, sekarang apa yang mau kita temukan, apa yang mau kita pelajari di sini? Kita mau mengadakan
melakukan riset sederhana untuk mencari solusi secara sistematis bagaimana sampah-sampah plastik tersebut bisa kita olah menjadi bahan yang berdaya guna, yang punya nilai jual begitu. Jadi anak-anak kalian pasti bisa. Yang penting kita punya ide, punya cara, nanti kita bisa belajar, kita lihat dari luar. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasila ada 2 di sini yang mau ibu nilai, tolong diperhatikan baik-baik. Yang pertama yaitu gotong royong, di mana di dalam kegiatan kita hari ini nanti kita ibu akan melihat bagaimana cara kalian gotong royong mencari, mengumpulkan sampah-sampah plastik, kemudian kalian olah kembali dan kalian buat menjadi barang yang berdaya guna. Kemudian yang kedua, dimensi yang kedua yaitu kreatif. Jadi bukan hanya ini loh sampah, udah buang di tong sampah kemudian kalian bakar, enggak. Bagaimana kalian kreatif menciptakan sesuatu yang berdaya guna. Itu dia. Elemennya yang mau dicapai dari 2 dimensi tersebut ada 4, yaitu kolaborasi. Bagaimana kalian dalam satu kelompok membuat kolaborasi hasil yang baik. Kemudian peduli, kita peduli terhadap lingkungan sekitar. Kemudian peduli juga di dalam kelompok kalian ada kerjasama yang baik. Kemudian menghasilkan karya yang orisinal, yang asli, tidak kita ambil dari orang lain. Kemudian yang berikutnya yaitu memiliki keluasan dalam menciptakan segala sesuatu. Oke, subelemen yaitu kerjasama, tanggap terhadap lingkungan sosial, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, dan memiliki keluasan dalam berpikir, mencari alternatif solusi. Ini dia. Alur dari kegiatan kita ada 5 di sini ya. Yang pertama, kita tidak akan selesai hari ini dan nanti kita akan lanjutkan di hari berikutnya. Yang pertama itu pengenalan. Pengenalan akan kita lakukan di hari ini. Bagaimana kita akan mengamati, memahami, mengetahui pengolahan sampah plastik. Kita lihat dari berbagai macam sumber, terutama dari YouTube. Kemudian yang kedua, kontekstualisasi. Bagaimana nanti kita mempelajari dan memahami cara berpikir ilmiah dengan peka terhadap lingkungan sekitar. Artinya terhadap lingkungan yang ada saat ini, lingkungan sekolah kita. Kemudian aksi, bagaimana kalian melakukan pengumpulan, tindakan pengumpulan dan pengolahan sampah tersebut dibuat menjadi ekobrik. Dengan ekobrik kemudian refleksi, menemukan, dari kegiatan ini apa sih yang kamu dapat? Kan begitu. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana tindak lanjutnya, kalian akan mengumpulkan hasil karya dan kita minta masukan dari audiens. Itu dia alur yang akan kita lalui pada hari ini. Nah, sekarang Ibu akan meminta kalian menyimak film singkat berkaitan dengan sampah. Oke anak-anak, mari kita menyimak videonya. Membuang sampah sepertinya masih banyak ditemui di Indonesia. Sekarang kita akan membahas apa itu pencemaran lingkungan. Mengutip dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, menjelaskan bahwa pengertian pencemaran lingkungan adalah memasukkan makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia dan proses alam. Atau dengan kata lain, pencemaran lingkungan merupakan hal yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun hingga tingkatan tertentu yang dapat mengakibatkan lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak video tadi, Ibu berharap kalian mengerti, sudah punya bayangan
terhadap sampah, iya kan? Sampah, terutama sampah-sampah yang ada di sekeliling kita. Kalian bisa lihat di tong-tong sampah atau di sekitar kita itu masih banyak sampah yang sekedar dibuang dan dibakar di tong sampah, pembuangan sampah. Nah, sekarang bagaimana caranya? Tindakan kalian, kita akan mengolah sampah tersebut. Ibu minta tolong kalian masuk di dalam kelompok, kalian mendiskusikan, kemudian mencari alternatif berkreasi dengan ekobrik. Nah, apa yang harus kalian buat? Coba perhatikan. Kalian sudah ibu pesan di rumah membawa bahan dan alat. Yang pertama, bahan-bahan yang kita pergunakan nanti, anak-anak kalian akan mencari botol-botol mineral bekas. Itu banyak sekali yang sudah hari-hari kalian gunakan. Itu sayang kalau dibuang, tidak kita manfaatkan dengan baik. Kemudian nanti kalian mencari tongkat kayu yang agak panjang supaya bisa masukkan sampahnya di dalam botol tersebut. Kemudian sampah-sampah plastik yang ada di tong sampah, yang ada di sekitar lingkungan sekolah kalian. Kemudian lem, solasi, kemudian vilok atau cat nanti. Nah, kemudian setelah kalian membuat hasil akhir yang ibu inginkan, yaitu bagaimana kalian bisa mempresentasikan hasil kerja kalian. Mengerti sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Mengerti. Yakin? Yakin. Oke. Berarti pertemuan berikutnya kita masuk ke pengolahan atau mencari sampah. Sekian pertemuan pertama kita hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat siang. Siang. Kita bersama-sama kita mengumpulkan sampah-sampah yang ada di sekitar sekolah kita. Kita lihat di tong-tong sampah, kemudian yang berserakan. Mari kita bersama-sama kumpulkan. Ayo. Cepat. Jadi mau dimasukin Enak, bergizi dan bermanfaat. ini nggak boleh Yuk, sini. Oke, ada sampahnya, tolong diambil ya. Diambil sampahnya. Iya, yang mana? Oke. Nah, ini. Oke. Yang bawa sampahnya. Oke, sudah ketemu sampahnya? Sudah ketemu? Sudah Bu, Bu. Sudah. Ayo kita cari lagi sebanyak-banyaknya. Ibu Alka Bu, sehat, bergizi dan bermanfaat. Cari lagi di sana. Pertemuan kita hari ini yang kedua yaitu kalian sudah mencari sampah? Sudah dapat banyak ini? Banyak. Oke. Kalau sudah dapat banyak, apa yang harus dilakukan? Sudah tahu nggak? Belum. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Sampah-sampah yang kami cari, apa langkah berikutnya yang harus kami lakukan? Oke, langkah berikutnya yang harus dilakukan. Ada yang sudah tahu nih? Belum. Oke. Di pertemuan yang sebelumnya Ibu sudah memberikan tutorial apa yang harus kalian lakukan. Nah, sekarang coba Ibu tunjukkan langsung. Mana guntingnya? Guntingnya mana? Oke. Nah, ini sampah-sampah ini kalian potong menjadi kecil-kecil nih. Potong menjadi kecil-kecil, perhatikan ya. Potong menjadi kecil-kecil. Kemudian dari sampah yang kecil-kecil ini nanti kalian masukkan ke botol. Nah, masukkan ke botol. Nih, tolong dilanjutkan.
kemudian masukkan ke botol. Nih. Sampai dia padat. Ingat anak-anak, jangan sampai tidak padat. Kalau tidak padat, dia tidak akan bertahan, tidak akan bagus hasilnya. Akan penyot. Iya kan? Iya, Bu. Nah, ini nanti kalian akan masukkan. Kemudian ada kayu stick, di kelompok lain ada. Kemudian kalian padatkan nanti benar-benar padat ini. Terus ditukar mana sticknya, Ibu pinjam dari kelompok lain. Nah, nanti setelah sampah-sampah ini dimasukkan semuanya ini, nah kalian padatkan sampai padat. Setelah itu ditutup. Setelah ditutup, nanti kalau ini sudah penuh padat, barulah kalian buat sedemikian rupa. Kalian mau buat kreasi apa, mau meja, mau kursi, mau rak, hiasan apapun, dipersilakan kepada kelompok untuk mencari tutorialnya di dalam di YouTube masing-masing di HP kalian. Kalian mau membuat apa? Jelas tidak? Jelas. Oke, silakan dilanjutkan kerjanya. Semangat ya. Nanti kalau misalnya ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan. Ibu berjalan berkeliling. Digunting ya, digunting. Kemudian masukkan, bagaimana padatkan ya, padatkan gunakan sticknya itu, padatkan. Bu, kami udah, Bu. Oh, oke. Sudah padat ya? Oke, coba Ibu cek. Oke, langsung ditutup ya. Kalau sudah padat. Kelompok mana lagi yang sudah padat nih? Kelompok ini sudah padat? Oke, tutupnya mana? Tutupnya mana? Oke, langsung ditutup. Kemudian nanti kalian boleh lihat di HP, di tutorial kalian mau buat variasi kreasi yang bagaimana? Silakan. Oke, dilanjutkan, ini baru 2 yang sudah jadi. Dilanjutkan itu ya. Oke, ini sudah jadi. Oke, sudah jadi. Sudah jadi 5. Oke, sudah padat enggak? Oke, sudah padat. Kelompok ini sudah. Oke, agak cepat ya. Oke, kelompok ini sudah. Agak cepat masukkannya agak cepat. Seperti ini, kalian kreasikan, boleh cari di tutorial berikutnya. Kreasikan kalian ingin membuat apa? Membuat kerat atau apa, dipersilakan. Atau Bu, iya, dilem gunakan lemnya dengan baik supaya bagus hasilnya. Sampai kuat ya lemnya. Ya, ada cepat. Oke, dilem. Solasinya mana? Solasi. Nggak ada jawaban itu, nggak ada. Ditunjukkan. Bikin ini ya, meja-meja. Oke. Kan juga mau dilem kan? Ini nih. Kita bikin yang main aja lah. Kita bikin yang main aja. Ambil yang udah jadi di ruang olahraga. Pelan-pelan lah. Gak bisa pelan-pelan kan? Ini atasnya. Ini bolong agak. Ini bolong agak.
rapi, oke. Yang rapi. Supaya lebih kuat. Oke. Sudah? Oke, silakan dilem. Dilem yang rapi supaya hasilnya juga rapi dan kuat. Oke. Guntingnya mana gunting? Yang masih peot dirapikan belum? Hanya satu yang buat berat ya. Oke, dipersilakan kepada kelompok satu yang sudah Pegang aja. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Ini adalah hasil kerajinan kami yang dibuat dari sampah plastik. Yaitu ada di sini beberapa botol bekas dan sampah dari bungkusan makanan. Untuk membuat ini cukup rumit. Jadi kita butuh kerjasama yang tinggi dan kita semua bekerja sama buat membuat ini. Berikut pertanyaan-pertanyaan. Mengapa organik melalui proses daur ulang yang berbeda? Maka dari itu, sampah organik dan anorganik harus dipilah untuk mencegah terjadinya penumpukan. Sampah yang menumpuk bisa menjadi sarang kuman dan bakteri yang menimbulkan berbagai jenis penyakit. Apa yang terjadi apabila sampah anorganik tidak dikelola dengan baik? Sampah anorganik merupakan jenis sampah yang tidak terbiodegradasi. Jenis sampah ini tidak dapat diuraikan secara alami. Jika sampah anorganik dibuang begitu saja ke lingkungan, ini akan menyebabkan pencemaran udara, tanah, dan air yang merupakan faktor terjadinya bencana alam seperti banjir. Mengapa sampah selalu menjadi masalah yang tak terselesaikan? Hidup kita tidak terlepas dari sampah. Sampah ada di sekitar kita, dan sampah-sampah yang tidak diolah dengan baik membawa dampak yang negatif bagi lingkungan. Pengelolaan sampah belum bisa dilakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik, sehingga menyulitkan penerapan teknologi untuk pengolahan sampah seperti ini. Mengapa pemanfaatan melalui mendaur ulang merupakan salah satu solusi dalam pengolahan limbah plastik yang terdapat di sekolahmu? Mengingat bahwa penggunaan sampah plastik banyak kita lihat di lingkungan sekolah, mendaur ulang sampah plastik dapat menambah nilai keindahan. Contohnya bisa dipakai untuk hiasan ataupun untuk dijual. Selain itu, mengelola sampah plastik dapat menciptakan suasana sekolah yang bersih dan sejuk, serta mengurangi risiko terciptanya lingkungan sekolah yang kotor dan bau. Apa saja jenis sampah yang bisa digunakan untuk salah satu kerajinan yang bisa berdaya guna? Kaca, plastik, kertas, tekstil, dan barang elektronik dapat didaur ulang menjadi kerajinan yang memiliki daya guna. Contohnya, sampah kaca bisa didaur ulang menjadi pot bunga, sampah plastik menjadi kotak pensil, sampah kertas menjadi bingkai, limbah tekstil menjadi tas, dan limbah barang elektronik dirangkai menjadi patung. Dari hasil kerja kelompok dalam kegiatan P5 tentang pengolahan sampah plastik dengan EcoBreak, hal yang kami temukan secara pribadi ialah pengolahan sampah plastik dengan EcoBreak sangat berguna dalam menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi sampah, menambah nilai guna suatu sampah, dan menambah kreativitas anak muda. Terima kasih. Oke. Sudah siap kelompok satu mempresentasikan hasilnya? Oke, Ibu persilakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Ini adalah hasil karya kami EcoBreak yang kami buat secara bersama-sama dengan gotong royong dan juga kerjasama yang sangat tinggi. Kami akan menjawab beberapa. Kami akan menjawab beberapa soal dan alasan kami menjawab itu adalah: satu, mengapa sampah organik dan anorganik harus dipilah? Karena memisahkan sampah organik
organik dan anorganik dapat memudahkan pembuangan dan pengolahan kembali. Memisahkan sampah organik dan anorganik juga dapat menghindari penumpukan sampah, karena jika ada sampah yang menumpuk bisa menjadi sarang kuman dan bakteri yang merupakan penyebab utama penyakit. Jadi, selain mengurangi penumpukan sampah yang berlebih, memisahkan sampah organik dan anorganik juga bisa membuat lingkungan bersih. Soal nomor 2 adalah, apa yang terjadi apabila sampah anorganik tidak dikelola dengan baik? Jawabannya adalah, sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sudah terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong gas yang sudah terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu lama. Ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Soal yang ketiga, mengapa sampah selalu menjadi masalah yang tak terselesaikan? Karena pengelolaan sampah belum dilakukan pemilahan antar sampah organik atau sampah basah dan sampah anorganik atau sampah kering, sehingga menyulitkan penerapan teknologi untuk pengolahan sampah seperti ini. 4. Mengapa pemanfaatan melalui mendaur ulang merupakan salah satu solusi dalam pengolahan limbah plastik yang terdapat di sekolahmu? Daur ulang sampah dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir, terlebih lagi sampah plastik, sehingga mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara. Nomor 5, apa saja jenis sampah yang bisa digunakan untuk salah satu kerajinan yang bisa berdaya guna? Salah satu contoh kerajinan dari sampah yaitu rotan, bambu, dan lain-lain yang diolah menjadi berbagai kerajinan tangan. Tidak hanya itu, sampah karang-karangan di pantai juga bisa dimanfaatkan untuk souvenir. Sisa kayu yang sudah tidak terpakai juga bisa diolah menjadi berbagai alat atau benda yang bermanfaat. Nomor 6, pertanyaan refleksi dan hasil kerja kelompok dalam kegiatan P5 tentang pengelolaan sampah plastik dengan eco-free. Ini hal yang kami temukan secara pribadi dan kelompok ialah, dengan adanya kegiatan eco-free, sampah-sampah yang biasanya kita buang sembarangan dapat tersimpan dengan baik dalam botol dan bisa dijadikan berbagai macam barang yang tentunya bisa kita gunakan untuk sehari-hari, misalnya seperti meja, kursi, dan lain-lain, dan dimanfaatkan untuk hal berguna lainnya. Alih-alih membuat sampah plastik harus dibakar, tertimbun, atau dibiarkan mengungkung di tempat pembuangan sampah. Kegiatan eco-green ini juga dapat menanggulangi bahaya sampah plastik bagi lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Mari kita sudah sangat baik. Memang di dalam proyek P5 ini bukan hanya hasil yang diutamakan, tetapi bagaimana tadi di dalam kelompok kalian sudah mengatakan kalian perlu kerjasama yang tinggi, gotong royong, kemudian kreativitas yang tinggi untuk menghasilkan karya. Nah, itulah yang harus kalian terapkan di dalam kehidupan kalian. Jadi, di mana kalian menemukan sampah-sampah dan lain sebagainya, kalian bisa berpikir, oh iya, ini harus dipergunakan dengan baik, ini harus diolah dengan baik supaya menghasilkan sesuatu yang berdaya guna, yang bernilai nanti untuk kedepannya. Bisa mengerti? Oke, terima kasih atas partisipasi keikutsertaan kalian. Berdiri semua, kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas berkat serta rahmat yang telah Kau berikan kepada kami untuk hari ini. Sehingga pada hari ini kami bisa menyelesaikan pembelajaran kami membuat kerajinan ekobrik dari sampah. Bapa, sebentar lagi kami akan pulang, kiranya Engkau memberkati kami dalam perjalanan pulang agar kami sampai tujuan kami masing-masing dengan selamat. Semua doa ini kami diserahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan kami. Anak-anak, terima kasih atas presentasi kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Siap kan? Ucapkan salam.